nama saya Sulis Wahyuni, NIM 212111129. Adapun teman saya Azhara Diva Ovinis Rofiani dengan NIM 21211111254. Di dalam podcast ini kami akan membahas tentang persoalan-persoalan fungsi akal dalam Islam. Mbak Azhara sudah siap? Iya, silakan. Mungkin mau membahas persoalannya dengan dulu ya. Ya. Saya akan bertanya, bagaimana sih definisi akal menurut Anda? Di sini saya akan menjawab dari persoalan yang pertama ya, Mbak. Ya. Tadi ditanyakan sama Mbaknya, Mbak Sulis, bahwasanya bagaimana sih definisi akal menurut saya. Akal merupakan sesuatu nikmat yang besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Kita sebagai makhluk manusia ialah makhluk yang paling sempurna dari makhluk yang lain. Kita diberikan akal karena akal termasuk salah satu kekayaan yang sangat berharga bagi diri manusia, yang keberadaannya membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Bahkan apabila tanpa akal itu pun manusia akan hidup seperti binatang yang hidup di muka bumi ini, sehingga dengan adanya akal maka akan menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berperadaban. Mungkin itu definisi akal yang bisa saya terangkan kali ini, Mbak. Oh ya, jadi itu akal itu sangat penting ya, penting buat banget sama manusia. Iya, karena ya seperti yang saya terangkan tadi, karena akal merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang manusia. Oh iya. Terima kasih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di suatu agama pasti juga memerlukan akal. Menurut Anda, apakah akal diperlukan di dalam sebuah agama? Jelaskan serta alasannya ya, Mbak ya. Kalau akal, bagaimana peran akal di dalam sebuah agama? Menurut saya, akal jelas diperlukan di sebuah agama, terutama agama Islam. Mengapa demikian? Karena akal merupakan sesuatu yang dapat membedakan mana yang benar dan mana hal yang salah. Sehingga akal dapat dijadikan sebuah jembatan untuk memperkuat hukum-hukum di dalam agama, dan akal juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur saat memecahkan masalah seperti di dalam ijtihad, bukan sebagai sumber dalam mencari kebenaran baru, tetapi dan juga bukan untuk menentang kebenaran agama yang sudah ada. Begitu Mbak Sulis. Ya, makasih ya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Mbak Azhara. Iya, silakan. Karena kita dan lingkungan kita menganut aliran agama Islam, apakah akal itu juga berperan di dalam agama Islam? Apa alasan Anda? Menurut saya, ya, jelas akal itu sangat berperan di dalam sebuah agama, yaitu agama Islam. Mengapa saya berargumen seperti itu? Karena akal itu tidak hanya berperan sebagai sarana untuk berpikir, tetapi juga akal sangat berperan dalam menjaga kehormatan manusia, dan akal juga merupakan syarat untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan untuk menjadikan semua amalan itu baik dan sempurna. Akal manusia merupakan sarana untuk memahami kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan akal juga dikatakan sebagai pengendali bagi seorang mukmin dan pencegah nafsu seorang manusia. Itu jawaban dari saya, Mbak. Iya. Soal keempat ya teman-teman, Mbak Azhara sangat-sangat bisa menjawab pertanyaan dari kita semua. Pertanyaannya, agar akal dapat berperan baik di dalam sebuah agama, pastinya kan akal tersebut sudah pasti harus maksimal dalam segala hal. Nah, bagaimana sih untuk memaksimalkan fungsi akal tersebut? Untuk memaksimalkan fungsi akal itu bisa dikatakan berfungsi maksimal apabila akal tersebut tidak lepas dari pemandu dan pembimbing. Nah, di sini yang dimaksud dengan pemandu dan pembimbing itu adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mengapa akal tak boleh lepas dari dua hal ini? Karena tanpa dua hal
tersebut, akal tidak akan memiliki fungsi sehingga akal tidak bisa difungsikan. Dan kelimanya, apakah maksud dari agama itu akal di dalam hadis? Ada yang berpendapat bahwa semua ajaran dalam Islam itu dicerna oleh akal. Lantas bagaimana apabila ada ayat Al-Quran yang sulit dipahami oleh rasio, dan lantas bagaimana pula penilaian Anda terhadap orang-orang yang liberal atau tidak menerima yang tidak rasional? Ya. Agama itu akal seperti yang ada di dalam Al-Hadis. Maksudnya itu bukan semua yang tidak masuk akal itu harus diingkari, dan sebaliknya juga. Agama itu mengakui eksisten akal, dan juga hal itu juga tidak berarti bahwa akal adalah segalanya. Bukan ya teman-teman. Ada saatnya di mana akal itu harus dipergunakan, tetapi sebaliknya ada juga saatnya di mana akal itu sudah tidak perlu digunakan. Misalnya, di dalam perkara akidah, akal berguna untuk mendorong asumsi bahwasanya Tuhan pencipta alam semesta ini seharusnya ada, tetapi akal tidak mampu untuk membuka takdir Tuhan. Sampai di situ, Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya melalui wahyu kepada para nabi. Misal, contoh yang kedua yaitu kegunaan akal di dalam perkara syariat adalah dalam teknik memahami firman Allah dan sabda Nabi dibutuhkan standarisasi logika dan metode istinbat hukum. Contohnya adalah ilmu mantik, ilmu usul fiqh, ilmu qawaid fakiyah, dan lain sebagainya. Semua memang membutuhkan peran akal di dalamnya. Akan tetapi semua itu kita akan mengalami kerancauan di dalam menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Menurutmu manakah yang lebih sempurna, akal atau perasaan? Jika ditanya mana yang lebih sempurna, akal atau perasaan, gini Mbak, perasaan tanpa akal itu sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi kesempurnaan manusia. Maka dari itu, akal manusia itu dapat digunakan untuk memenuhi kesempurnaan dan berseminya tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk agama yang berfungsi sebagai rasul dan pemimpin batin, dapat memberikan petunjuk kepada manusia. Perasaan secara esensial merupakan hal kudus, namun tidak memiliki landasan pengetahuan yang nyata terkait dengan awal dan akhirnya. Tanpa petunjuk akal, akal dan agama sebagai pemandu dan pemberi arah kondisi-kondisi batin dan mental itu hanya akan menyibukkan manusia, dan boleh jadi perasaan-perasaan batin setiap manusia itu bisa berubah menjadi kondisi dan sifat yang menentang, dan esok harinya itu nanti tidak akan dapat mengantarkan manusia ke dermaga keselamatan dan juga kebahagiaan. Begitu Mbak Solis menurut saya. Pertanyaan saya sama jawabannya Mbak Sari itu sangat luar biasa ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Akal di dalam Islam pasti tak mungkin jauh dari peran wahyu. Yang saya maksud di sini, apakah peran wahyu tersebut? Peran wahyu yaitu gini Mbak, wahyu itu berperan antara akal di dalam agama Islam. Mengapa demikian? Karena wahyu tersebut merupakan sebuah cahaya untuk akal, dan dengan adanya wahyu, akal bisa memperoleh kebenaran tak terkecuali untuk ilmu, terutama di dalam ilmu pendidikan Islam ya Mbak. Mengapa demikian? Karena akal yang sempurna itu dimiliki oleh manusia, dan
manusia itu adalah sebagai pelaku dan sasaran pendidikan, tentu saja hal itu memerlukan alat untuk memperoleh pengetahuan dan juga kebenaran. Yang hal itu merupakan fungsi dari wahyu untuk akal itu tadi sendiri, seperti yang Mbak Sulis tanyakan tadi. Oh ya. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, nomor 8. Tadi sudah disinggung, apa sih fungsi akal di dalam Islam? Salah satunya yaitu adalah sebagai pengendali bagi seorang muslim. Nah, apa sih yang dimaksud pengendali bagi seorang muslim itu, Mbak? Jadi gini, Mbak, yang dimaksud akal sebagai pengendali bagi seorang muslim tersebut itu sebagaimana Rasulullah SAW itu bersabda. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, setiap sesuatu memiliki alat dan kendalinya. Alat dan kendali bagi setiap mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki keutamaan. Keutamaan seseorang pada akalnya. Setiap sesuatu memiliki puncak. Puncaknya ibadah adalah akal. Setiap kaum pasti memiliki pemimpin. Pemimpin para ahli ibadah adalah akal. Setiap orang kaya pasti memiliki harta. Harta orang-orang yang bersungguh-sungguh adalah akalnya. Setiap yang runtuh adalah bangunan. Bangunan yang paling megah di akhirat adalah akal. Setiap perjalanan yang ditempuh pasti terdapat tempat persinggahan. Tempat persinggahan para muslimin adalah akal. Mungkin dari sabda Rasulullah tersebut bisa menjawab dari persoalan akal yang disampaikan oleh Mbak Sulis tadi ya. Oh ya. Selanjutnya, pertanyaan ke-9 ya teman-teman. Mengapa sih akal bisa dikatakan mempunyai posisi yang sangat mulia? Akal mempunyai posisi yang sangat mulia di dalam Islam. Akal itu memiliki posisi yang seperti Mbak Sulis sebut tadi, yaitu yang sangat mulia. Mengapa demikian? Bukan berarti akal diberi kebebasan, Mbak. Akal bisa bebas tanpa batas dalam memahami konsep ajaran agama. Bukan seperti itu ya, Mbak Sulis. Akal tidaklah bisa berdiri sendiri. Akal tetap sangat membutuhkan wahyu seperti yang sudah kita bahas berdua tadi ya, Mbak. Ya. Sebagai piranti untuk membimbing dan juga mengarahkan fungsi akal tersebut. Dan akal itu ibaratkan mata, Mbak. Mengapa begitu? Karena mata itu memiliki kemampuan untuk melihat. Ya. Begitu juga dengan akal. Namun tanpa adanya suatu cahaya, akal dan juga mata tidak bisa melihat apa-apa. Apabila ada cahaya, maka mata bisa melihat benda dengan jelas, dan demikian pula wahyu menjadi cahaya bagi akal untuk memperoleh kebenaran, tak terkecuali bagi ilmu pendidikan Islam. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, ini pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-10 buat Mbak Azahra. Ini pertanyaan sangat-sangat luar biasa, sangat singkat. Mengapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan akal? Jawaban mengapa Allah itu membekali manusia dengan akal itu, Ya. Gini Mbak, agar manusia itu bisa berpikir dan mudah mengenali ilmu, pengetahuan dan hikmahnya dengan secara luas di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dengan demikian, maka tugasnya sebagai khalifah mampu menjaga, melestarikan dan memakmurkan bumi dengan terlaksana dengan baik. Begitu Mbak, mungkin jawaban singkat dari saya. Karena penutup nanti kalau panjang-panjang kasihan penontonnya. Iya, Nanti bingung buat seperti itu. Wow, sangat luar biasa ya podcast kali ini ya teman-teman. Saya sangat mengapresiasi jawaban dari Mbak Azahra. Ya, saya juga berterima kasih. Tadi soal kita diskusi tentang fungsi akal di dalam agama Islam dari Mbak Sulis tadi, ada beberapa pertanyaan, dan itu pertanyaannya menurut saya juga sangat luar biasa. Ya. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Mungkin sekian podcast kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.